Nan mananam datang mancabuik, nan punyo datang manjapuik, indak dapat sarimpang padi, batuang di balak kaparaku, indak dapat bak kandak hati, kandak Allah nan balaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa jalaz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 34, yang artinya setiap diri kamu itu punya ajal. Apabila sampai ajal itu, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa dimundurkan. Sekali lagi, Al-A'raf ayat 34. Yang amba hormati bapak-bapak, angku-angku, nenek mama, alim ulama, jadiak pandai, yang memuliakan ibu-ibu ambo, pemuda-pemudi, adik-adik yang sempat pada hari ini hadir di Masjid Manarul Ilmi Islamic Center ini. Selawat bin salam kembali kita ucapkan kepada Allah dengan membacakan Alhamdulillah, yang mana pada malam hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat Allah jua dapat kita sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke masjid yang sama-sama kita cintai. Selawat bin salam sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersabda, kata beliau, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnatar rasuli. Aku tinggalkan dua perkara, kata Rasul, selama yang dua itu kita baca, kita telaah, kita amalkan, insya Allah itu mampu menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Yang dua itu apa ibu, yaitunya Al-Quran dan Sunnah. Bapak ibu yang amba hormati, pada malam kini apa ibu, sesuai dengan judul yang diagian kamu, yaitu amalan-amalan penyelamat dunia dan akhirat. Bapak ibu yang hormati, ada sebuah ungkapan ahli sufi, Pak Bu. Kecil ungkapan kau, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Sekali lagi Bapak Ibu, siapa yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Minimal Bapak Ibu, kita mengenal diri kau dari ma, sadang di ma, kapai kama. Sekali lagi Bapak Ibu, dari ma, sadang di ma, kapai kama. Kita kini posisinya Bapak Ibu sedang di atas bumi Allah, akan kembali nanti ke dalam bumi Allah. Itu makanya Bapak Ibu, ayat nama bacakan tadi ya. Apabila setiap kamu itu punya ajal, ada batasnya Bapak Ibu. Apabila itu datang kawa, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Namanya itu tuh ajal. Bisa saja Bapak Ibu hari ko, malam niko, atau minggu biswa, bulan biswa, tahun biswa. Yang pasti itu akan tiba dakwah nama ajal itu, akan dijapui itu di Allah, kembali menghadap Allah itu. Lihat kini ibu akan kembali kau. Bila?
Tak tahu dah. Tak tahu dah. Yang paling awak ke kembali. Awak kembali pak. Jadi Bapak Ibu, kematian itu tidak perlu kita takwikkan pak. Yang kita takwikkan Bapak Ibu, kehidupan setelah kematian itu. Itu yang kita takwikkan. Jadi pada malam kini ya Bapak Ibu, ambo akan mencoba pak memperdalam sebuah hadis. Kata Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah, nah, iza wudiyatil janazah wahtamalan nasi awir rijalu ala qanakihim fa in kanat salihah qalat kaddimuni wa in kanat ghairu salihah ya wailaha aina tashabuna biha. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Akan datang kepadamu kematian yang memisahkan kamu dengan kehidupan dunia, yang memisahkan kamu dengan kenikmatan dunia, yang memisahkan kamu dengan keindahan dunia. Kamu nanti akan dimandikan orang, kamu akan dikafankan orang, kamu akan dibawa nanti ke masjid, ke musala, baik itu orang kaya, orang miskin, pejabat, tidak pejabat, akan dibawa ke situ. Kamu nanti akan disolatkan, kata Rasulullah, diletakkan di depan imam. Di mana letaknya bu? Di depan imam diletakkan pak. Pasan Rasulullah dilanjutkan, ketika telah diletakkan di depan imam, itu sudah solat, diletakkan di atas keranda, namanya Bapak Ibu. Li tahu ibu keranda? Anu keranda itu kayak gitu. Untuk membawa mai, enak. Diletakkan di atas keranda apa? Pasan Rasulullah ketika itu Bapak Ibu. Fa in kanat salihah. Kalau yang diletakkan di atas keranda itu orang-orang yang beramal soleh, kata Rasulullah. Roh mai itu berdoa ke Allah. Kecik roh mai itu. Qaddimuni. Ya Allah, segerakan ambo, pacapi ambo ya Allah, segerakan ambo, pacapi ambo ya Allah. Kecik roh mai itu kepada Allah, Pak. Yang menyebabkan roh itu Bapak Ibu supaya berambisinya, bersemangat menuju ke pekuburan tu. Ternyata Bapak Ibu, salah satu taman-taman sorga telah diletakkan oleh Allah di liang lahat yang akan dihuni oleh mayit tadi. Itu maknanya Pak Ibu, bersemangat roh mayit itu kepada Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa in kanat ghairu salihah. Kalau seandainya diletakkan di atas keranda itu orang-orang yang tidak beramal soleh, orang yang durhaka, kata Rasulullah, roh mayit itu bermohon ke Allah. Kecik roh mayit itu Bapak Ibu, ya wailaha aina tashabuna biha. Ya Allah, takwi ambo, kadi bawa kamamu ya Allah. Itu ratapan roh itu Bapak Ibu kepada Allah. Yang menyebabkan roh itu takwi kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu, salah satu lubang-lubang neraka telah terdapat di liang lahat yang akan dihuni oleh mayit itu. Kalau seandainya cerita niko Bapak Ibu diperdengarkan kepada manusia dan jin, maka pinsallah manusia dan jin ketika itu. Bapak Ibu dan hormati, hari ko Bapak Ibu kita masih diberikan nikmat yang gadang oleh Allah. Masih bertamu jo Ramadan. Kan masih bertamu je Ramadan kok. Ambo yakin dan percaya Bapak Ibu, tahun-tahun lalu ada saudara anak, tetangga awak, kawan awak yang sama dia ke masjid Pak. Ternyata menjelang Ramadan Pak dipanggil oleh Allah. Rasionya itu Bapak Ibu. Mungkin don sana awak, saudara awak yang dipanggil sebelum Ramadan kok Bapak Ibu, mungkin amalannya lah Jokowi. Ya, mungkin dosanya lah diampuni Allah. Awak ternyata dipertemukan di Ramadan. Mungkin Bapak Ibu amalan awak mencukupi lah. Dosa awak lu diampunkan Allah lah. Itu mangkonya Bapak Ibu, kita masih dipertemukan Allah di bulan suci Ramadan. Iko adalah nikmat yang sangat gadang diberikan Allah kepada kita manusia. Bapak Ibu nomor hormati, awak kini alun dimandian orang lain. Ya tak? Alun dikapankan orang lain.
alun di kuburan orang lah. Kan itu tau. Ternyata Pak ada rahsia besar dan tersimpan ketika bertamu di Ramadan. Sesuai dengan judul itu Bapak Ibu, amalan-amalan penyelamat dunia dan akhirat. Dalam satu riwayat Bapak Ibu, pernah Umar ibnu Amir bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan ke kami kau amalan-amalan yang mampu menyelamatkan kami dari dunia sampai ke akhirat. Itu kecil Umar ibnu Amir bertanya ke Rasulullah. Jawab Rasulullah apa itu? Wahai saudaraku, untuk penyelamat kamu dunia dan akhirat, yang pertama kata Rasul, lapangkan dadamu terhadap dunia. Bapak Ibu dan hormati, artinya Bapak Ibu, jangan terlalu hubbud dunia, meninggalkan tugas pokok kita kepada Allah. Sia orang nak basalero ke dunia kau. Ya nak, basalero sadonya termasuk orang mengecek kau. Basalero ke dunia kau sadonya Pak. Pantas kata Rasulullah Pak, apabila dia giah 3 tabe amih manusia itu kata Rasul, pasti manusia itu kabatanyo manyo tabe nan kampe. Nan kabaran tanya oleh nan kampe ditanya. Tanda apa tu? Tanda normal. Dari cie nak 2, dari 2 nak 3, 3 nak ampe nak 5, 5 nak 6. Kan biasanya Pak. Tanda normal Pak. Yang dilarang oleh Allah, dan sekali-kali mengajak kehidupan dunia itu melalaikan tugas pokok kita kepada Allah. Pantas Bapak Ibu, Ramadan kau mendidik awak untuk hidup sederhana di dunia kau. Contoh, manjalang babuko 2 mini, enak 2 mini bu, Pak. Kalau terletak di meja sebenarnya tu, babukuan ada 5 balik macamnya. Nasi sampai campuang terletak di meja Pak. 2 minit menjalang babuko tiba, ketika mencalik-calik arah meja tu, anan terbayang dia Bapak Ibu. Anan terbayang. Anan terbayang tak kaya? Lama sadonya. Anan terbayang pun. Kalau dia ampun anan terbayang Pak. Kalau babuni sarini di masjid di musala beko, yang pabukuan nan 20 macam itu 10 lalu dia mau kau. Nasi na nampi cambuang 2 lalu dan bogo. Katiko sarini babuni Pak, lei sesuai angan-angan jo kenyataan. Ini sesuai bu, itu nan dunia tu Pak. Sabu mengajar bayang-bayang. Tinggal Ramadan itu Pak mendidik kehidupan kita sederhana. Aco mau sampaikan mereka Bapak Ibu, kalau untuk kebutuhan duit cukup doa dia Allah sebenarnya. Yang berbahaya nak merusak waktu Bapak Ibu memperturutkan gaya duit. Itu nak muatan saya cok tu. Jadi Ramadan ke Pak mendidik awak hidup sederhana. Jadi Bapak, kalau mampu kita mengendalikan kehidupan dunia itu Pak, itu salah satu amalan yang bisa menyelamatkan awak dari dunia sampai akhirat. Sabok nan awak paci kebahagiaan harato, itu nanti Bapak Ibu kan berpisah jawab tu. Kan itu kejadis tadi. Kenikmatan dunia kau akan berpisah jawab, kelezatan dunia kau akan berpisah jawab. Jangan kematian Pak yang menghalangi memisahkan kelezatan dunia tu. Sakit saja Pak, itulah mulai diangkat nikmat itu. Ibu-ibu lah pernah sakit? Alah bu, apa-apa bila cok lo sakit dah. Sakit kau Pak, ikulah mulai diangkat-angkat nikmat Allah kau, dicuba-cuba. Contohnya Pak, ketika manusia sakit kata Rasulullah, ampe malaikat yang mendekat tanya tu. Yang pertama tugas malaikat kau mengangkat tenaga orang yang sedang sakit tu. Ceceli orang sakit tu, likuat tenaganya. Halo yo sebitu ha. Latih siapa? Pertama. Yang kedua tugas malaikat kau mengangkat selera makan orang yang sakit tu. Lu ada terangah dewa apa ibu awak sakit tapi makan bertambah ndak ada nampak pun. Diangkat selera itu. Yang kedua diangkat nur di wajahnya Pak. Yang ketiga yang keempat diangkat dosa ketik. Ketika awaklah sehat Bapak Ibu, diletakkan balik. Diletakkan tenaganya balik. Kalau bisa lu lari kian kemari badminton, main bola segala macam Bapak Ibu. Yang kedua diletak lu selera makannya balik. Kalau bosobok di Komarang di masa macam Bapak Ibu, kamu ada bertanya tu, baku bertambuh angku makanku. Awak kan sudah sakit ustaznya. Kan ada masa-masa tu. Diletakkan nurnya balik. Yang kampek dan letakkan Allah. Tu dosa ketik.
Siapa orang dapat pada kau Pak Bu? Orang yang sabar ketika diuji melalui sakit oleh Allah. Sakit saja baru tu. Lah dimulai diangkat-angkat nikmat Allah. Kecil Rasulullah pun tadi, kematian mengangkat nikmat itu. Kau buktinya Bapak Ibu. Awak Bapak Ibu di hati dunia kau. Kalau babiti dibuat rumah, ya nak? Adonan 100, 200, 300 yang pertu, bahkan adonan 1 M buat rumah Pak. Biliak banyak lah, adonan hampir, adonan 5 biliaknya. Balabiah juga piti lain, di Bali Auto, diparkir di bagasi dah ke rumah Pak tu kan. Aduh piti lah, di Bali baju rancak-rancak. Tapi itu tu, kalau kehidupan dunia, biasa itu. Ketika kematian tiba dia Pak, kau buktinya tanda nikmat tu pisah. Ketika kematian tiba dia Pak, nah, di mana dilatan ahli waris awak pertama lo? Ketika ibu-ibu kau meninggal, kan di rumah tu, di mana dilatan ahli waris yang pertama lo? Di mana? Di mana Pak? Di tengah rumah Pak. Kan tak ada ahli waris sepakai donde sayang awak kaya, sayang ke ibu, dilatan sekalam biliak, lihat dah. Nyadu dah. Di tengah rumah dilatan. Tandonya tu Bapak Ibu. Saboknya tu. Ada alasannya Bapak Ibu sebagian orang menjawab nak. Kalau dalam biliak tu payah orang mencari Ustaz. Enggak. Tandonya nikmat tulah mulai berpisah. Yang biliak tu ambil 100 juta, lah meninggal awak tak ada lalu sana di tengah rumah lah. Pertama. Yang kedua Bapak Ibu, setelah dimandian, baju batik awak baju juta. Lah sudah dimandian Bapak Ibu, li dilakian kawak. Indah ane lakiannya kain putih lebih kurang 5 lebih kok. Tanda nikmat tu lah mulai berpisah. Yang ketiga, laya dosa pakai awak ahli waris konde awak sayang ke apa, sayang ke ibu di samping rumah sila dikubuat dah begitu. Nah, dah Pak, bahkan diantar jauh-jauh. Ya nak? Diantar jauh-jauh Pak. Doa di bawah bertanya macam lo. Jawab apa? Jawab apa Bu? Jawab ambulan Pak Paduhal Auto Pajero, Fortuner, Avanza, Sinia ke bawahnya. Kan itu apa itu? Ba'a ketika meninggal Pak, diantar dia bulan Pak sama orang mensai. Artinya Pak, ketika kematian itu datang kawak, berpisah nikmat yang diberikan Allah kawak. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak ada amalan awak di dunia aku mempeturi nafsu dunia sih. Awak jawab nanti pertanyaan mungkar nangkir di dalam kubur. Tidak? Pantas Pak, kendalikan kehidupan dunia. Tidak ada larangan awak jadi orang kaya, jadi pejabat. Tidak ada larangan. Tak ada larangan. Yang dilarang nanti ketika mengajak itu sadonya, jangan sekali-kali tak lalai dan melalaikan diri. Awak menghambakan diri kepada Allah. Lalainya itu nama bahaya. Yang terakhir yang kedua Bapak Ibu, amalan-amalan penyelamat kok. Selalulah awak bermuhasabah diri. Mengapa? Bermuhasabah diri, tuang diri. Awak kau tak luput dari kesalahan dong. Manusia aku tampil kau salah. Sebaik-baik orang yang bersalah kata Rasulullah, orang yang sadar dan menyadari minta ampun kepada Allah. Di mana peluang gadang minta ampun itu diberikan Allah kawa di bulan suci Ramadan. Itu yang namanya diturunkan Allah ampunan tanpa batas. Tidak ada diturunkan di bulan-bulan lain tu. Di mana diturunkan? Bulan suci Ramadan. Berdosa siang kata Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sia yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan bermuhasabah diri akan dihapuskan, akan diampunkan dosanya yang telah berlalu. Siang tu Pak, siang tu Bu. Berdosa juga malam lain kata Rasulullah, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sia yang beribadah di bulan suci Ramadan dengan iman dan bermuhasabah diri akan diampunkan dosanya Pak yang berlalu. Siang malam diampunkan dosa. Di mana peluang itu diberikan Allah? Di bulan suci Ramadan. Untuk itu Bapak Ibu, pagunakanlah untuk bermuhasabah diri, permohonan ampun ke Allah. Salamu bulan suci Ramadan kau. Peluang kadang diberikan Allah kau di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu dan hormati, pantas Pak kece Umar, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu.
Etong-etonglah dirimu sebelum datang hari penghitungan. Bam etong diri pak. Basalah hari Jumaat di pelok hari Sabtu. Basalah juga hari Sabtu lah di pelok hari Minggu pak. Basalah juga hari Minggu di pelok hari di hati dunia bisa begitu pak. Tetapi ketika di akhirat nanti ndak bisa pak. Ndak bisa. Itu makanya Pak Bu, sebelum roh kau tiba di siko apa Ibu, perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Minimal banyak-banyak membaca taubat Nabi Adam. Atau pada Nabi Adam tu kau? Apa bacanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Acok-acok baca tu Pak. Ketika tu acok kita baca Pak meleh hayam atu aku Bapak Ibu, di saat itulah ampunan Allah akan turun ke awak. Kesimpulannya Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan kau ada yang diberikan Allah di awak pelajaran-pelajaran. Yang tujuan pelajaran-pelajaran itu Bapak Ibu pasti untuk menyelamatkan awak dari dunia sampai ke akhirat. Kalau di Ramadan kau disediakan Allah indak kita ambil apa? Indak kita ambil yang disediakan Allah di bulan suci Ramadan Pak, termasuk orang merugi Pak. Termasuk orang merugi Pak. Auto itu Bapak Ibu, yang disediakan Allah di bulan suci Ramadan kau harus awak ambil. Mudah-mudahan bulan puasa tahun ini adalah bulan puasa yang terbaik kita laksanakan. Amin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, tahun ini Pak, bulan puasa tahun ini dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah hendaknya. Amin. Keluar dari Ramadan nanti, mudah-mudahan Pak, sama kata Rasulullah, orang-orang yang maksimal melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan itu, kata Rasulullah, mereka akan keluar nanti bagaikan bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, puasa tahun ini bisa mendidik kita mencapai ke derajat takwa hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Ambo tutui dengan bacakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.